Allah, kesehatan, nikmat, rahmat, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa kali ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Ayo Ananda, ya, udah. Doa mulai. Semoga dengan doa tadi dapat memperlancar kegiatan kita pada hari ini, anak-anak. Oke, baik, setelah berdoa, Ibu mau mengabsen nih. Siapa kira-kira yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Masuk semua, alhamdulillah. Ada yang tidak berseragam rapi hari ini? Iya. Sudah lengkap seragamnya? Oke, sekarang kita cek apakah masih ada sampah yang berserakan di samping kalian. Ayo, sudah tidak ada? Sudah, berarti kita siap untuk belajar hari ini, anak-anak. Nah, mari kita tumbuhkan rasa semangat hari ini dengan tepuk semangat yang biasa kita lakukan. Coba semuanya mengikuti tepuk semangat. Sudah fokus hari ini. Ya. Kita memasuki kegiatan selanjutnya, yakni sebagai masyarakat yang cinta pada tanah air, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya anak-anak bisa berdiri semuanya. Semuanya mengikuti ya. Di sanalah aku berdiri.
Silakan duduk kembali. Oke. Nah, itu tadi adalah bentuk cinta tanah air kita, tanah air Indonesia. Oke, anak-anak, sebagai umat Nabi Muhammad yang baik, sebagai umat Islam yang patuh dan taat pada aturan Allah, maka mari kita bermurojaah membaca surat Al-Humazah bersama-sama. Ayo, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbadanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Shadaqallahul adzim. Semoga kegiatan hari ini dilancarkan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Nah, ibu mau tanya nih, pembelajaran kita yang lalu yang telah kita pelajari, masih ingat kita belajar tentang apa? Hidup. Oke, hidup saling memaafkan ya. Sebelum itu, ibu mau membuat kesepakatan kelas dulu. Tadi kan sudah bisa menjawab ya. Mau dapat hadiah enggak? Nah, nanti di akhir kita akan ada hadiah. Nah, untuk itu ibu mau buat kesepakatan dulu. Nanti ketika pembelajaran kita berlangsung, tidak boleh ada yang ke kamar mandi tanpa izin. Jadi harus izin dulu ya. Ketika ibu memberi suatu pertanyaan, entah nanti kuis atau pertanyaan yang lain tentang pembelajaran kita, maka anak-anak harus menjawab. Barang siapa yang banyak mengumpulkan poin, nanti akan mendapatkan reward ya, hadiah ya di akhir pembelajaran kita. Nanti akan ibu beri bintang seperti ini. Barang siapa yang bisa menjawab, oke? Ya, kembali ke topiknya tadi. Dulu kemarin kita sudah belajar tentang hidup damai saling. Sudah dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau berbuat salah sudah minta maaf. Karena meminta maaf itu sama dengan meneladani sifat Asmaul Husna apa? Al-Afu, yang artinya menghapus. Yang menghapus apa? Kesalahan kita kepada orang lain. Gitu ya anak-anak. Nah, sampailah kepada pembelajaran kita hari ini, yakni bab berapa? 4. Tentang apa itu? Hukum halal dan haram. Sebelum kita sampai pada materi inti, di sini ada banyak sekali gambar yang menarik. Kira-kira yang menarik ini yang mana ya? Nasi goreng. Ada apa itu? Itu menarik. Apakah ini menarik? Tidak. Ibu ingin kalian bisa membedakan manakah makanan halal, manakah minuman yang halal.
Dan manakah minuman yang coba, ayo maju. Siapa yang mau menunjukkan kepada ibu akan dapat bintang? Ayo Novi, boleh maju. Lewat sana Nov. Nah, lewat sana. Biar tidak tengah gitu ya. Kira-kira manakah makanan yang halal, yang layak untuk dikonsumsi? Nomor berapa? Coba kita lihat apakah nomor 1 ini makanan halal. Benar, kasih aplausnya. Sini, ibu kasih bintang. Sini mendekat sini. Nah ini ya, kamu sudah mengumpulkan 1 bintang. Boleh duduk. Gambar yang kedua. Sekarang, manakah yang termasuk dalam minuman? Minuman halal. Ya betul. Yang mana minuman halal? Nomor 2. Bisa ditunjukkan ke depan yang mana? Itu kayaknya kurang jelas deh. Dalifa. Oke. Dalifa. Cepat. Yang mana? Nomor 2. Oke. Dalifa dapat bintang ya. Dalifa dapat bintang. Makasih. Selanjutnya gambar yang ketiga. Nah, kira-kira itu makanan halal atau haram? Haram. Yang keempat? Oke, anak-anak sudah bisa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu 1. Peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram. Ya. 2. Peserta didik mampu menyebutkan dasar hukum halal dan haram. 3. Peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Yang keempat, peserta didik mampu membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Yang kelima, peserta didik mampu menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Nah, masuk kepada kegiatan inti kita. Sebelum itu, ibu mau mengajak kalian menenungkan kira-kira makanan yang tadi pagi anak-anak buat sarapan itu sudah termasuk dalam makanan halal? Sudah. Ribi, tadi kamu makan apa, Bi? Sarapan? Nugget. Nuggetnya dari apa, Bi? Ayam. Kira-kira halal atau haram, Bi? Halal. Ayam itu halal ya. Oke. Tian, kamu tadi sarapan apa? Kok nggak sarapan? Besok lagi sarapan pagi ya, supaya kita lebih fokus dan lebih fresh dalam menerima pembelajaran. Nah, inilah hukum halal dan haram. Nah, halal itu apa sih? Segala sesuatu syariat Islam. Iya, tahu logonya halal. Nah, ini yang terbaru. Ya, kalau ini logo yang lama ya, anak-anak. Jadi, ketika kamu membeli makanan dimanapun, kamu harus memperhatikan yang namanya logo ini atau konsum apa? Itu daftar bahan-bahannya ya. Itu harus diperhatikan supaya kita tahu apakah ini layak untuk dikonsumsi atau tidak. Yang kedua, haram. Apa itu haram? Untuk digunakan, dikonsumsi dan iya, ketika kamu menjumpai makanan dan tidak ada logo halalnya, nah ini dipertanyakan ini, kok nggak ada logo halalnya? Berarti kamu jangan membeli. Nah, untuk jaga-jaga supaya kita tidak terkena hal-hal yang berbahaya. Itu ya, anak-anak. Nah, untuk
Bisa mendengarkan ya. Bisa sambil dicatat, dikeluarkan buku tulisnya hal-hal penting yang ada pada media pembelajaran. Kita akan belajar hukum halal dan haram. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram. 2. Peserta didik mampu menyebutkan dasar hukum halal dan haram. 3. Peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab halal dan haram. Yang keempat, peserta didik mampu membuat paparan tentang hukum halal dan haram. Yang terakhir, peserta didik mampu menerapkan ketentuan halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian halal dan haram, apa itu halal? Ya, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Dan apa itu haram? Benar, segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi atau dilakukan. Berikutnya, dasar hukum halal dan haram. 1. Ada pada Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-87 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalallah lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharapkan sesuatu yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Selanjutnya, apa dasar hukum halal dan haram? Dasar hukum tersebut ada pada hadis, yakni sabda Rasulullah SAW, apa saja yang Allah halalkan dalam kitabnya, maka dia adalah halal, dan apa saja yang ia haramkan, maka dia itu adalah haram. Sedangkan apa yang ia diamkannya, maka dia itu dibolehkan atau makfu. Oleh karena itu, terimalah dari Allah kemanfaatannya. Itu sebab sesungguhnya Allah tidak bakal lupa sedikit pun. Kemudian Rasulullah membaca ayat, dan Tuhanmu tidak lupa. Riwayat Hakim dan Bazar. Anak-anakku yang hari ini sedang belajar, di sini ada dasar hukum yang ketiga, yakni ijtihad. Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang biasa berijtihad dan memberi fatwa atas halal atau haram yang dipertanyakan oleh masyarakat tentang boleh tidaknya sesuatu dalam hukum Islam. Fatwa ulama yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa MUI lebih banyak berkaitan dengan kehalalan makanan, minuman, pakaian, obat, atau bahan-bahan yang akan digunakan oleh umat Islam. Nah, ini sebab-sebab halal dan haram. Yang pertama yaitu dari zat asal. Barang yang dari asalnya haram tidak bisa menjadi halal. Contoh, daging babi dan darah hewan. Yang kedua, sifat asal. Perbuatan buruk hukumnya haram. Contoh, berjudi, menyontek, berbohong. Yang ketiga, proses. Sesuatu yang halal menjadi haram kalau prosesnya salah. Contoh, ayam halal, tapi kalau disembelih tanpa menyebut nama Allah menjadi haram. Nah, ini penerapan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan dalam sikap. Meyakini bahwa halal
adalah aturan Allah untuk kebaikan manusia. Contoh, percaya bahwa minum alkohol itu berbahaya sehingga dilarang. Yang kedua, penerapan dalam perilaku, menghindari perbuatan yang merugikan orang lain. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan karena bisa mencelakai orang lain. Yang ketiga, penerapan dalam konsumsi, memilih makanan halal, sehat, dan bergizi. Contoh, saat jajan, pilih es krim atau permen dengan logo halal. Jangan pilih makanan yang tidak jelas asalnya. Yang keempat, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan berkata jujur, tidak mencontek, dan menghormati guru serta orang tua. Nah, ini manfaat mengkonsumsi makanan halal. Yang pertama, yakni menjaga kesehatan jasmani dan rohani, serta terpelihara dari penyakit. Yang kedua, mendapat ridho Allah. Yang ketiga, memiliki akhlak yang baik. Dampak negatif mengkonsumsi makanan haram yakni mengganggu kesehatan badan, pikiran, dan jiwa, mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal dan ibadah tidak diterima, serta merusak amal-amal soleh. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, apa kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Yakni segala sesuatu yang halal membawa kebaikan dan keberkahan, sedangkan yang haram membawa kerugian dan keburukan bagi diri sendiri maupun orang lain. Terima kasih anak-anak, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan orang lain di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijawab. Oke, semuanya sudah menyimak ya pembelajaran kita hari ini di medianya tadi. Nah, coba setelah menonton video pembelajaran itu, Ibu mau bertanya. Pasti kan sudah memperhatikan tadi ya semua. Apa itu halal? Bisa acungkan tangannya. Oh ya, Miski bisa berdiri di tempatnya, Miss. Miski, apa itu halal, Miss? Oke, segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Mana tepuk tangannya? Ya, Ibu kasih bintang untuk Miski. Setelah ini harus berani maju ya, Miss. Kalau kamu bisa menjawab pertanyaan dari Ibu lagi. Pertanyaannya yang kedua adalah, kita tahu ya anak-anak bahwa daging babi itu haram, ya. Tapi tahukah kalian tadi ada di media bahwa daging ayam itu loh bisa juga dikatakan haram jika Afifah, maju sini. Ibu mau yang maju sekarang gantian. Kenapa Afifah? Daging ayam itu kok bisa disebut dengan haram? Ajak sana, temannya kasih tahu. Pasti sembeli kita menyebut nama Allah. Oke, betul anak-anak? Iya, ya. Ini bintang untuk Afifah. Karena ketika ayam itu disembelih, entah itu ayam atau kambing atau sapi ya anak, harus dengan menyebut nama Allah. Kalau kita menyembelih tidak menyebut nama Allah, maka ayam tersebut bisa dikatakan haram. Bagaimana cara kita tahu produk makanan atau minuman yang kita beli tersebut itu halal atau haram? Konita, maju kan? Konita, kenapa Konita? Bagaimana cara kita tahu bahwa produk makanan itu halal untuk dikonsumsi? Lihat kode. Melihat kode halal atau label? Oke, betul atau salah? Betul. Berarti anak-anak benar-benar menyimak video pembelajaran tadi. Bintang untuk Konita.
Ya, selanjutnya, nah, untuk memecahkan masalah pada pembelajaran kali ini, kita akan berdiskusi. Ibu bagi kelompok seperti ini, sudah 4-4 jadi 3 kelompok ya. Ini ada lembar kerja study break yang akan anak-anak kerjakan bersama kelompoknya. Ingat, semuanya bekerja, tidak hanya satu yang bekerja, oke? Oke, siap? Siap atau tidak? Siap. Kemarin kelompok 1 siapa ya? Ini nanti digambarkan di sini ya. Jadi ini yang dipotong dan ditulis. Oke. Kelompok 2 yang ini loh. Enggak ya? Iya, ini kamu. Cari iya, ini kamu cari pertanyaannya. Ya, sebentar. Ini kelompoknya apa ya? Ini ya. Dikerjakan secara berkelompok, dibagi tugasnya. Kelompok 1 tadi kamu sudah menyimak media pembelajaran kan? Kamu bisa lihat di media kalian. Digunting dulu, nanti kamu bagi sama teman-teman. Ya, ada yang bertanya? Kira-kira sudah paham? Ya, dipotong betul. Ya, dipotongnya di sini ya. Oke. Ayo. Nah. Semuanya sudah membawa alat? Sudah ya, guntingnya sudah ya. Nanti diberi ibu waktu 20 menit harus selesai. Bisa? Bisa. Ya. Bismillah. Dikerjakan, semuanya mengerjakan. Ya. Ya, dipotong setiap gambarnya. Nanti kamu tempelkan di sini. Nah, betul sama kamu tadi bagi. Nah. Ini untuk kelompoknya Miski, pakai ini ya menandanya. Iya, namanya ini apa? Nah ini ya. Ini kamu bisa kerjakan secara berkelompok. Ya. Itu ya. Ini bisa kamu cari di sini. Membutuhkan gunting? Ini masih ada. Ini. Ini ada. Iya, jangan hilang ya.
nama hewan, ya. Bisa ditulis nama hewan terserah. Kamu mau hewan apa? Kalau sudah bisa mulai ditempelkan. Ketika mau bertanya boleh mengacungkan tangan ya. Nanti akan dihampiri oleh ya. Ada yang ditanyakan? Ya, betul. Ini kamu cari jawabannya terlebih dahulu ya. Iya, betul. Apanya? Di sini, ditempel. Ya. Gimana? Kamu cari ya. Ya, boleh. Pakai double tip nempelnya ya, Kak. Ini bisa kamu bantuin, kamu tulis posisinya apa. Ini. Iya, kan itu posisinya biar kamu tahu makanan ini itu berasal dari apa bahannya gitu. Kamu mengkaji kira-kira makanan ini halal, nah apa? Ya, apa? Apa? Itu daging sapi, ya? Mana? Ya, betul. Nanti setiap kelompok akan presentasi di depan menjelaskan apa yang didiskusikan. Saling membantu satu sama lainnya. Ya, silakan. Gak apa-apa, ambil saja di sini. Jadi logonya mana nih? Logonya. Sudah ditempel ya? Ini loh, yang ini loh. Ini loh. Kasih double tip ya, biar nempel. Ya, itu ikan. Ikan itu termasuk dalam lupa ya. Siapa yang suka sarapan pakai ikan? Semuanya pasti suka. Ada yang sudah selesai? Oke, lanjutkan. Lanjutkan, sudah selesai.
sampah jangan sampai berserakan di bawah ya anak-anak, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Dikumpulkan jadi satu sampahnya. Apa? Ada yang ditanyakan? Ibu lihat anak-anak ini semangat sekali ya. Semangat 45. Memang kalau menuntut ilmu itu harus semangat supaya cepat paham. Ya. Yang mana? Apa lah? Ya. Sampah. Apa? Di depan tadi sudah digunting. Depannya tadi sebelah sini. Mana? Oh, sudah hilang. Iya. Nah, itu ini. Ya. Sudah? Oh, ya. Sebentar ya, sambil menunggu kelompok yang lain bisa dibersihkan mejanya terlebih dahulu. Meja. Kelompoknya Afifah, kelompok apa Pak? Ya, bulu hantu sudah selesai. Ya, yang lain dikerjakan dengan sungguh-sungguh, jangan tergesa-gesa. Ini kamu bisa belajar untuk presentasi setelah ini. Bisa kamu pelajari bersama kelompokmu. Nanti yang presentasi makanan siapa? Yang presentasi minuman siapa? Alis ataukah Konita bisa. Sudah. Sudah. Kelompok apa? Harimau. Sudah selesai, tinggal nempel. Gantian, ya nempelnya gantian. Kalau yang sudah bisa mempersiapkan nanti apa yang dipresentasikan ke depan. Ya.
Apa? Iya, benar. Siapa yang akan mempresentasikan makanan nanti dan minumnya siapa ya? Ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Anak-anak, kalian sudah mengerjakan dengan baik kerja kelompok. Sebelum kita mempresentasikan ke depan, kita ice breaking dulu ya. Coba keluar dari mejanya semua. Keluar dari mejanya. Nah, menghadap ke ibu semua. Tangan ke atas. Jinjit, jinjit, jinjit. 2 menit. Kedua tangan. Ibu kan hanya bisa satu tangan. Nah, sudah. Miring ke kanan, miring, 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 miring bilang, ya, ya. Lihat miringnya ke sana kan? Nah, ya, sudah. Miring ke kiri. Kamu bisa di belakang mejamu, bangkumu, ya. Kirian, kirian. Kiri, kiri. Ya, sudah. Sekarang jalan di tempat. Jalan di tempat bersama-sama supaya kita fresh kembali. Boleh. Sekarang silakan duduk. Kita akan menyanyikan lagu halal dan haram sama-sama. Sebab halal dan haram, pertama zat asalnya, dua karena sifatnya, tiga karena prosesnya, dasar hukumnya itu Al-Quran dan Al-Hadis, lalu ijtihad mari kita hafalkan. Ya, coba ingin ini ibu. Siapa yang berani untuk maju menyanyikan? Yang pemimpin nyanyi, ayo siapa? Mimpin nyanyi lagu ini untuk teman-temannya. Ayo Miss, sini Miss. Ini, kamu akan memimpin ice breaking hari ini. Mari kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam untuk kemaslahatan. Halal adalah sesuatu yang diperbolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebab halal dan haram, pertama zat asalnya, dua karena sifatnya, tiga karena prosesnya,
Dasar hukumnya itu Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu istihad mari kita hafalkan. Iya. Ini bintang untuk Mbak Miski karena berani untuk maju memimpin S-Breaking kali ini. Tepuk tangan anak-anak. Oke, kita lanjut. Untuk penyampaian materi diskusi, kita mulai dari kelompok berapa ini? Ayo, siapa yang mau maju pertama? Siapa yang mau maju pertama? Coba dari kelompoknya Mbak Rifga dulu. Ayo Mbak Rifga, kelompok apa Mbak Rifga? Banteng. Hah? Panda. Oh, panda. Ayo maju beserta semua anggota kelompoknya. Ya, beserta semua anggota kelompoknya. Awas. Ya. Sana, sebelah sana. Sini ya. Perkenalan dulu nama kelompoknya sama anggota kelompoknya. Geser dulu, geser Mbak Rifda. Ya. Ayo perkenalan dulu nama kelompok. Bilang yang perkenalan, Elang. Nama kelompok. Nama kelompoknya siapa? Nama apa? Saya Panda. Ya, Panda. Anggotanya siapa saja? Iya. Sekarang kamu bisa membacakan hasil diskusi kamu. Nah, ini dasar hukum halal dan haram. Ini dibaca. Dasar. Ini ada. Surat Al-Maidah ayat 87. Ya, ayat 87 yang berbunyi. Ya ayyuhalladzina amanu Ya, sekarang gantian bisa temannya yang lain. Nah, apa sebabnya? Didengarkan ya Nana? Iya. Ya, dibacakan. Ya, ya. Penerapan hukum halal dan haram adalah sikap ketika makan gizi tidak Bisa ganti-gantian yang membacakan. Gantian yang terakhir. Nah, bisa ini contoh penerapan ya. Ya. Terima kasih. Itu dari presentasi dari kelompok 1, kelompok Anda. Yang kedua dari kelompok Afifah. Sudah siap? Kelompoknya Mbak Afifah. Loh, kok sudah kembali? Itu tadi belum dikasih Ibu Bintang ya? Loh, belum dikasih Ibu Bintang. Perwakilan kelompok tadi yang membaca. Untuk siapa? Ini bisa? Nah, 4 ya. Amit Mbak Anovi, maaf dari belakang. Nah, dibuka
tuliskan teman-temannya. Ya, selanjutnya kelompoknya Afifah, kelompok burung hantu. Ya, kelompok burung hantu. Semangat, mana semangatmu? Ayo, perkenalkan nama kelompokmu. Geser. Kelompok burung hantu. Nama. Salam dulu Mbak Afifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok burung hantu. Nama anggota 1 Afifah, 2 Mikul, 3 Bonita, 4 Alis. Saya akan mempresentasikan makanan dan minuman halal. Dan minuman halal kan itu. Nah, kita akan menjelaskan kepada teman-temannya. Yang lain coba diperhatikan temannya yang akan menjelaskan. Nah, ini gambar minuman halal dan haram. minuman halal itu apa saja? Coba temannya beritahu. Contoh makan Minuman halal: susu, kopi, jus jeruk, dan jus buah naga. Contoh minuman haram: alkohol, darah, apa itu? Soda. soda, Ini juga soda sama ya. Minuman keras. Ya, boleh. Setelah ini presentasi untuk makanan halal dan haram. Siapa? Alis, Alis. Ayo yang lain mendengarkan. Lihat. Ya, ini. Apa saja makanan halal? Ini teman-teman bisa dilihat ya. Ayo. kan halal, dan salad sayur, dan daging, dan ayam dan ikan. Contoh makanan haram adalah ayam mati, terus babi, terus Apa ini? Bang? angkai. Iya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak. Selanjutnya dari kelompok harimau. Ya, dari kelompok harimau. Dari kelompok harimau siapa yang presentasikan? Mbak Miski ya. Ini bisa dibagi ke semua teman-temannya. Pakai tangannya. Ayo Miss, Mbak Miski bisa dimulai. Salam. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi Semuanya mendengarkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok harimau: Lipi, Miski, Emil, Delima. Tunjukkan. Ditunjukkan. Nah, tunjukkan. Ayo. Sumber nama pusat Karanganyar, Jawa Tengah. Komposisi: beras, minyak sawit, mengandung antioksidan, TBAI. Membuat jagung bakar, mengandung pemahat rasa mononatrium, air utama,
logo halal. Ya, ada logo halalnya. Ada. Ya, ada logo halal. Selanjutnya. Nomor BPO 23761618082. Tanggal kadaluarsa 30 April. Ya. 30 April 2019. Ya. Selanjutnya, itu produk apa, Mas Rifin? Produk apa? Makanan? Produk makanan. Ya, sekarang yang produk minuman. Ya, yuk. Nama produk Tempo Johari. Produsen PT Tirtandasi Bonsai di Bogor. Perhatikan ya anak-anak yang lain, biar kita kalau membeli itu. Logo halal. Nah, Komposisi air, gula, teh melati, daun teh 90%, ditambah bunga melati. Penstabil, tanpa pemanis buatan, tanpa pengawet dan tanpa pewarna sintetik. Nomor BPO 222-2000-2000-22. Tanggal kadaluarsa tanggal 6 bulan 6 tahun 2026. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, ini bintangnya bisa dipakaikan ya. Pakai. Ya. Boleh duduk. Ya, anak-anak. Itu tadi diskusi dari teman-teman kalian ya tentang produk makanan halal dan haram, sebab-sebab hukumnya juga. Ya, coba sekarang. Nah, Ibu mau menyebutkan tadi hasil presentasi teman-teman kalian. Ya, untuk kelompoknya Rifda tadi sudah membacakan sebab-sebab makanan halal, hukum-hukum makanan halal dan haram. Tadi ada pada surat apa? Surat Al-Maidah ayat ke-87. Ya, jadi tadi ada contohnya juga dalam perilaku. Ketika kita membuang nasi, sisa makanan, nah nasi itu bisa menjadi haram karena perbuatan kita. Membuang sampah sembarangan pun itu juga bisa dikatakan jadi haram karena dapat merusak lingkungan. Iya, itu asalnya dari kelompok 1. Sekarang dari kelompok 2, kelompoknya Afifah, yaitu membedakan makanan dan minuman halal dan haram. Tadi sudah disebutkan ada makanan halal yang berupa apa tadi Afifah? Iya, apa? Makanan apa tadi? Iya, salad sayur, ada daging, daging ayam juga. Kalau minumannya tadi yang haram apa? Minuman haram. Iya, betul sekali. Untuk kelompoknya miskin, nah ini Mbak Miskin, kelompok 3, kelompok harimau. Tadi ada produk makanan dan minuman. Ingat anak-anak, ketika kita membeli produk harus kita perhatikan logo halal. Harus kita perhatikan BPOM, BPOM. Ya, kalau ada logo halalnya pasti ada nomor BPOM-nya. Berarti sudah aman, bisa dikonsumsi
label halal harus dicetak ke Bepom. Harus dibeli label supaya dapat dipercaya keabsahan zat yang terkandung dalam makanan tersebut. Badan yang melindungi kehalalan suatu produk. Nah, anak-anakku yang soleh dan solehah, kita sampai pada penghujung apa? Pembelajaran kita hari ini. Kira-kira pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Tadi waktu diskusi apa ada teman yang aku nggak mau bu gitu. Aku nggak mau. Tidak semuanya bekerja sama. Iya. Bekerja sama dengan baik ya. Oke. Nah, anak-anak di sini tadi di media juga sudah ada tentang sebab-sebab halal dan haram. Nah, kenapa kok makanan itu halal, haram? Ini ada zat asalnya. Barang yang dari asalnya haram tidak bisa menjadi halal. Ini contohnya adalah daging babi dan darah hewan. Itu tidak bisa halal anak-anak karena sudah dari zatnya itu wis haram. Babi mengandung apa? Cacing apa? Hitam yang dapat merusak tubuh kita. Nah itu. Yang kedua ada sifat asal, yaitu perbuatan buruk hukumnya haram. Contoh berjudi, nah, mencontek, berbohong, nah, iya, mabuk-mabukan, boleh Rifda pinter. Ini bintang untuk kamu Rifda karena kamu sudah menjawab. Apalagi? Ada yang tahu perbuatan buruk? Balapan liar yang nanti kalau menang kamu dapat uang gitu ya. Nah itu jadi mengandung judi. Nah ini bintang untuk kamu Afifah. Pintar sekali Mbak Afifah, tepuk tangan. Kalau dari proses ada sesuatu yang halal menjadi haram kalau prosesnya salah. Contohnya apa tadi? Iya, jadi hati-hati bagi kaum laki-laki. Biasanya yang suka menyembelih hewan itu kan kaum laki-laki ya. Tapi bapakku pas diwalet ketemu hewan. Ya, nggak apa-apa. Itu kan individualis ya. Biasanya yang menyembelih apa binatang itu kan kaum laki-laki. Nah ini hati-hati. Jangan sampai lupa ketika kamu sedang menyembelih hewan, jangan lupa menyebut nama Allah. Seperti itu ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim itu sama dengan menyebut nama Allah. Iya. Nah. Sebelum itu Ibu mau kasih refleksi untuk pembelajaran hari ini. Ini nanti setiap anak mengisi ya. Diisi centang gitu aja, sesuai dengan perintah yang ada di sini. Nah, sesuai atau tidak sesuai? Sesuai atau tidak sesuai bisa kamu isi tentang nama, jangan lupa nanti keliru. Miliknya Mas Ribi jadi miliknya Mas Fikul loh. Kan aneh ya. Iya, sendiri-sendiri. Ya, hari ini tanggal 9, hari Jumat tanggal 9. Oh, 10 ya? Oh, maaf, Ibu lupa. Gak apa-apa, lupa itu kan apa? Manusiawi. Ya, sebentar ya. Sudah semua? Bisa dikumpulkan.